Ibu-ibu udah sehat semua? Kalau sehat, mau tepuk tangannya dong sekali. Terus Bu yang kencang, makin kencang, makin kencang. Yang ramai kalau bisa 10.000 orang. Oke, terima kasih. Itu tepuk tangannya buat Mbak Sela, Bu sebenarnya. Oke, selanjutnya. Tadi udah belajar yang namanya apa, Bu? Aduh. Konsep Posbindu, apalagi Bu? Posbindu PTM. Untuk selanjutnya kita belajar tentang langkah-langkah penyelenggaraan Posbindu PTM. Sebentar Ibu-ibu, saya ngambil pointernya dulu. Ibunya nyanyi Marina menari di menara gitu. Oke, ibu-ibu, biasanya langkah-langkah penyelenggaraan Posbindu PTM itu apa, Bu? Persiapan, terus pelatihan PTM tenaga. Wah, udah nyontek kali. Lupa kalau materinya udah dibagi ya. Sebelumnya, mungkin sebelum Azizah lanjutkan, di sini kan ada yang belum kenal sama Azizah ya, Bu ya? Siapa aja yang udah kenal, Bu? Coba tunjuk tangan, pengen tahu. Wah, banyak. Yang belum tahu? Banyak juga. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, Bu. Nama saya Azizah Hanif. Saya sarjana kesehatan masyarakat. Baru setahun sudah lulus lagi untuk magister kesehatan masyarakatnya. Jangan tanya umur ya, Bu ya. Oh, boleh. Umurnya 25 tahun. Masih alhamdulillah, Bu, meskipun di sini yang paling tua setelah Dokter Dani, saya paling tua. Waduh, Mbak ditanya saya masih single apa? Taruh. Oke, udah perkenalannya Bu ya, Bu ya. Siapa? Nama saya Bu Aliza. Kalau nggak kenal maka kita nggak sayang. Alhamdulillah jawabnya nggak sayang. Untuk nggak jawabnya taat, gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke langkah-langkah penyelenggaraan Posbindu PTM. Tadi udah dijawab, ada persiapan. Kedua tadi apa, Bu, contekannya? Terus yang ketiga? Kegiatan. Oke, ini dia. Jadi dalam langkah-langkah penyelenggaraan Posbindu itu ada persiapan. Persiapannya itu ada peran kabupaten atau kota. Yang kedua ada peran puskesmas. Di sini Azizah mungkin nggak terlalu banyak untuk menjelaskan, tetapi mau tahu jawaban dari ibu-ibu sendiri. Untuk peran kabupaten kota itu biasanya perannya apa, Bu? Kita ke Ibu. Yang belakang lah. Apa, Bu, biasanya, Bu, untuk peran kabupaten kota? Katanya nggak mau jawab, Bu, saya deh yang jawab. Oke, Ibu siapa, Bu? Oh, Ibu Asia. Oke, Bu. Mau masuk film, Bu? Buset, pakai kacamata. Persiapan kabupaten atau kota berperan untuk melakukan inisiasi dengan berbagai rangkaian kegiatan. Oke, katanya tadi apa, Bu? Melakukan inisiasi dengan berbagai kegiatan. Oke, selanjutnya ke Ibu yang di sini. Data dan informasi beserta masalah Oke, untuk melihat besaran masalah yang ada di PTM untuk di daerahnya masing-masing.
Terus di sini ada juga peran puskesmas. Kalau untuk peran puskesmas di sini nggak boleh nyontek. Coba pengen tahu kalau misalnya dalam pemikiran ibu-ibu dalam persiapan puskesmas itu seharusnya ngapain? Nah, Aziza mau nanya ke ibu yang di sini deh. Peran puskesmas berperan untuk memberikan informasi dan sosialisasi tentang PTM, upaya pengendalian serta manfaatnya bagi masyarakat kepada pimpinan wilayah, misalnya camat, kepala desa atau lurah. Oke, tadi kata ibu panjang, tadi apa aja bu? Memberikan informasi. Di sini dari puskesmasnya ibu-ibu, puskesmasnya memberikan informasi nggak bu? Iya apa iya? Kok iyanya pelan? Iya gitu, tapi kayak ngasih, tapi enggak ngasih, tapi enggak kok gitu jawabnya. Iya apa iya bu? Iya. Jadi dari puskesmas juga memberikan peran untuk persiapan, nanti selanjutnya bakal ada. Kemudian langkah kedua itu adalah pelatihan PTM, tenaga pelaksana atau kader Pospindu PTM yang sedang dilakukan oleh ibu-ibu yang ada di sini. Ini dia ada pelatihan tenaga pelaksana. Di sini ibu-ibu, ibu tenaga pelaksana atau ibu kader? Sama benar. Berarti ibunya nggak ngantuk, yang lainnya pada ngantuk nih kayaknya nih. Ibu sadar dulu, Bu sadar. Ibu sadar Bu. Oke, yang ketiga ada kegiatan kader pelaksana Pospindu PTM. Kita next nggak? Next. Udah ada contekannya. Oke, untuk kabupaten kota itu berperan untuk melakukan inisiasi dengan berbagai rangkaian kegiatan. Misal, dia menjadi tempat pengumpulan data, informasi untuk besaran masalah di PTM. Jadi ibu-ibu kalau misalnya mau bikin Pospindu, tahu dulu masalahnya. Tanya ke kabupaten atau kota. Kayak gitu. Jadi nggak untuk datang bikin Pospindu bilang ke Pak RT, Pak Camat, Pak mau bikin PTM. Kenapa mau bikin Pospindu PTM? Kayak gitu. Kita cari tahu dulu hal itu, baru kita bisa bikin Pospindu PTM. Kemudian adanya sarana dan prasarana pendukung, lidahnya belibet Bu. Oke, kemudian ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia contohnya apa Bu? Kader, benar. Kalau misalnya Pospindu PTM nggak ada kader, Pospindunya jalan apa enggak? Kalau di sini Pospindu PTM-nya gabungan nggak sama Posyandu? Oh, gabungnya sama yang lansia. Kalau misalnya Posyandu kepisah semua? Kepisah. Ada yang gabungnya di mana tuh? KBA apa? Oke, dari mana Ibu? Oh, Kelapa Gading. Kelapa Gading katanya gabung ya Bu ya? SDM-nya berarti agak kurang? Enggak juga. Oke, biasanya dia terpisah biar, tadi kan ada dokter Rani apa, jangan dikerjain sama ibu-ibu semua, gak akan kuat, berat, biar Dilan saja, katanya gitu. Oke, itu dilakukan untuk bahan advokasi untuk mendapatkan dukungan atau kebijakan sebagai dasar perencanaan untuk pembuatan Pospindu. Jadi ibu-ibu tuh dapat dukungan. Gak cuma ibu-ibu pengen bikin Pospindu PTM, ibu-ibu bilang nih sama Pak Lurah. Ternyata Pak Lurahnya tahu kan, kalau Pak Lurah tahu, dia akan ngedukung. Oh iya, ini baik buat masyarakat di Pak Lurahnya itu atau Pak RW, Pak RT-nya. Tapi kalau ibu-ibu bikin, tiba-tiba mereka tidak tahu, bisa-bisa ibu-ibu itu malah ini bikin apa, ibu-ibu bikin apa. Jadi tanda tanya untuk bapak-bapak itu, Pak Lurah atau Pak Camat atau bapak-bapak penunjang yang lainnya. Gitu. Jadi diusahakan untuk melakukan pengumpulan data. Kemudian kita harus membuat identifikasi kelompok potensial. Siapa sih identifikasi kelompok potensial? Itu adalah kelompok organisasi masyarakat. Contohnya apa Bu? Karang Taruna, betul. Habis itu apa lagi? Kenapa? Apa Bu?
Oh, klub olahraga, betul. Apa lagi? Sekolah, benar. Terus apa lagi? Oh ya, Risma, remaja Islam ya. Oke, apa lagi Bu? Tempat kerja, ya betul. Jadi kita tuh harus adanya identifikasi ke kelompok untuk adanya sosialisasi tentang besarnya masalah. Kalau misalnya ibu-ibu dapat masalah dari kelompok organisasi masyarakat, masalahnya nih ada ini nih Bu. Misalnya udah diskusi nih, ada masalah A, B, C, D. Kemudian dari sekolah ada masalah A, B, C, D. Dari koperasi juga ada masalah A, B, C, D. Sudah terpilihlah orang-orang ini, maka akan dibuat sosialisasi tentang besarnya masalah PTM. Jadi nggak cuma bikin Posbindu PTM kosong, tapi ada dukungan yang lain. Kayak gitu. Oke Bu, ngantuk? Enggak. Nah, selain kita sosialisasi itu, ada dampaknya dari masyarakat dan dunia usaha. Jadi kita nggak cuma kita aja yang bikin, kita yang ngasih masalahnya, tapi mereka juga berdampak ke yang lain. Jadi mereka juga kena dampaknya seperti itu. Kemudian kita juga bisa buat strategi pengendalian serta tujuan dan manfaat Posbindu PTM. Gitu deh. Terus selanjutnya, setelah kita melakukan identifikasi masalah, kita akan melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu apa? Iya, menetapkan kader, benar. Ini Ibu habis baca juga, Bu? Iya. Iya, jadi dari tindak lanjut itu kita melakukan pertemuan koordinasi dengan kelompok potensial. Kelompok potensial tadi, Karang Taruna tadi, koperasi tadi, sekolah, kayak gitu. Nah, di sini udah ada tulisannya, Bu ya. Jadi menetapkan kader, ada kesepakatan, jadi ada dukungan kebijakan, ada dukungan dari pemangku kepentingan seperti itu. Kemudian bisa melengkapi sarana dan prasarana. Jadi kita bisa bilang ini kita butuh ini, kita butuh A, kita butuh B. Jadi nggak cuma kita butuh A, butuh B, tapi kita ngomong sama diri kita sendiri aja, tapi kita bisa bilang ke kabupaten, kota. Kemudian ada menetapkan tipe Posbindu PTM. Kemudian ada menetapkan mekanisme kerja antara kelompok potensial dengan petugas kesehatan. Petugas kesehatan pembinanya adalah Puskesmas, betul. Ini dia. Puskesmas berperan untuk, di sini ibu-ibu harus tahu kenapa ibu-ibu kader itu kenapa ya? Jadi siapa yang seharusnya menggerakkan ibu-ibu? Itu adalah dari Puskesmas. Puskesmas itu berperan penting ibu-ibu. Dia itu memberikan informasi dan sosialisasi tentang PTM. Kemudian ada upaya pengendalian. Terus ada manfaatnya. Manfaatnya nggak cuma buat ibu-ibu kader aja, tapi buat masyarakat tempat ibu kader melakukan Posbindu PTM. Kemudian di sini juga mempersiapkan sarana dan tenaga di Puskesmas dalam menerima rujukan dari Posbindu PTM. Jadi semisal ibu-ibu tadi sudah melakukan pengecekan nih, pengecekan tekanan darah. Ketika ibu-ibu menemukan ada tekanan darahnya tinggi, ibu-ibu memberikan rujukan ke Puskesmas, kayak gitu. Kemudian memastikan ketersediaan sarana buku pencatatan hasil kegiatan dan untuk dan lainnya untuk kegiatan Posbindu ke kelompok potensial. Jadi ibu-ibu juga mengajak kelompok potensial itu untuk melakukan kegiatan, nggak cuma ibu-ibu kader aja, tapi kelompok potensial itu juga diajak seperti itu. Di sini juga mempersiapkan pelatihan tenaga pelaksana Posbindu PTM. Di sini ibu-ibu kader bisa meminta ke Puskesmas untuk dilakukan pelatihan Posbindu PTM. Seharusnya memang ada seperti itu. Untuk pelatihan misal tadi tekanan darah, pelatihan pengecekan kolesterol, gula darah. Itu kalau misalnya sesuai aturan itu memang tidak boleh, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Tapi di lapangan, kalau kita lihat tenaga kesehatannya pada mau nggak Bu datang ke Posbindu? Mau. Nah, ada yang ngomong mau pasti, mau ada pastinya. Terus sampai situ kadang-kadang, benar Bu di lapangan kayak gitu? Nah tuh ada yang ngomong kadang datang kadang enggak kayak gitu. Makanya di sini ibu-ibu diberikan pelatihan di Asra dengan pertimbangan seperti itu, karena di lapangan petugas kesehatan jarang sekali datang ke lapangan, dan di sini ada pelatihan. Seharusnya yang membuat pelatihan ini bukan dari pihak Asra, tetapi dari Puskesmas. Nah, akhirnya dari pihak Asra membuat pelatihan ini untuk ibu-ibu agar ibu-ibu juga mampu untuk melakukan pengecekan yang sudah diajarkan. Misal pengecekan tekanan darah, gula darah, terus apa lagi Bu pelatihannya? Kolesterol, terus nah samuran. Nah itu dengan pertimbangan yang seperti itu kita lakukan. Oke Bu, aman semuanya? Aman. Ada pertanyaan soal di sini? Kalau misalnya ibu hamil itu biasanya di mana Bu? Posyandu atau Posbindu? Posyandu ibu dan anak. Posbindu dan terpadu. Berarti ke Posyandu. Semua akan Azza serahkan lagi ke ibu pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada mempersiapkan mekanisme pembinaan, nanti kita pelajari. Kemudian ada identifikasi kelompok potensial. Identifikasinya itu dengan menyelenggarakan Posbindu PTM serta kelompok yang mendukung terselenggaranya Posbindu PTM. Sebagai contoh dengan swasta seperti Astra sini, dengan dia mendukung penyelenggaraan Posbindu PTM dengan akademisi seperti Dr. Dani, Mbak Rini, Mbak Sela, Mbak Hanifah, kayak gitu. Itu dari akademisi. Ribet ternyata ngomongnya ya. Misalnya dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kebidanan, semuanya itu bisa mendukung penyelenggaraan Posbindu PTM. Jadi di sini ibu nggak usah takut. Misal pengen bikin Posbindu, pengen bilang sama Puskesmas, oke bilang Puskesmas. Kemudian Puskesmasnya mungkin, oh iya Bu, saya mau memberikan pelatihan, mau juga didukung dari universitas ini, boleh, ibu-ibu bisa bilang gitu. Mungkin nanti akan ada kerjasama antara Puskesmas dengan pihak yang ingin ya kerjasama gitu. Aman Bu semuanya? Oke, yang kedua tadi apa Bu? Pelatihan PTM tenaga pelaksana kader Posbindu. Sebelumnya Azza mau tanya, gunanya pelatihan buat ibu-ibu sebelum ibu-ibu nyontek ke dalam kertas itu, gunanya ibu-ibu ikut pelatihan apa Bu? Contohnya ke Ibu. Menambah pengetahuan yang kita tidak tahu jadi tahu. Menambah pengetahuan yang kita tidak tahu menjadi tahu. Coba Ibu di sini gunanya pelatihan sebelum ibu-ibu baca baca contekannya Bu. Memberikan kemampuan. Memberikan kemampuan. Itu semua benar salah? Gak ada yang salah Bu, itu benar. Ya, jadi gunanya pelatihan itu untuk menambah pengetahuan tentang PTM. Kemudian ada faktor resikonya. Faktor resiko PTM apa aja Bu? Faktor resikonya Bu. Ibu jangan ngomong. Coba apa faktor resikonya Bu? Jantung, kolesterol. Oke, disebutkan semua. Jadi kita untuk mengetahui faktor resiko, semisal ibu-ibu cek kesehatan, ngecek misalnya tekanan darah tinggi, itu tuh bukan menandakan kalau dia hipertensi, tapi itu menandakan kalau dia beresiko untuk terkena hipertensi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di lapangan, misal ngecek nih, pakai alat pengecekan tekanan darah, ibu-ibu pakai itu yang digital kan ya?
Kalau misalnya yang apa? Yang itu yang manual itu tidak boleh ya dilakukan ibu-ibu ya, karena itu nanti takutnya tidak akurat. Kalau misalnya untuk digital boleh dilakukan. Itu kita ketika diketahui itu untuk melihat faktor resiko. Jangan dibilang udah dilihat nih misal 200 per 100. Terus ibu-ibu langsung bilang, kamu tuh hipertensi gitu. Jangan kayak gitu Bu, gitu. Jadi ibu-ibu tuh bilang, ibu terkena, beresiko untuk terkena hipertensi. Jangan digituin ya Bu. Siapapun juga deg-degan Bu kalau misalnya dibilang, kamu hipertensi. Habis itu dia geletak Bu. Pusing nanti ibunya. Kayak gitu ya. Jadi jangan asal misalnya ibu habis ngeliat gula darahnya 400 tiba-tiba kayak gitu. Gak ada sih. 400 gitu contohnya ya. Terus ibu langsung bilang ini, wah diabetes nih gitu. Langsung jangan kayak gitu. Itu sebenarnya itu faktor resiko dari diabetes kayak gitu ya Bu ya. Kemudian itu memberikan pengetahuan tentang posbindu PTM. Tadi ibu juga bilang memberikan kemampuan dan keterampilan dalam memantau faktor resiko. Jadi sekarang udah tahu ya Bu ya, apa aja faktor resikonya diabetes apa Bu? Gula, benar. Kemudian memberikan keterampilan dalam melakukan konseling serta tindak lanjut lainnya. Contohnya apa aja? Materinya. Ini dia Bu materinya. PTM dan faktor resiko. Di sini udah ada yang dapat pelatihan PTM dan faktor resiko? Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Wah, tadi pagi yang dokter tadi itu ngomongin gue depan. Berarti dokter Dani katanya belum pelatihan PTM dan faktor resiko. Itu dokter Dani tadi pagi Bu. Kemudian posbindu PTM dan pelaksananya nanti Bu kita akan dipaparkan oleh Mbak cantik kita. Itu udah senyum-senyum belakang Bu. Kemudian biasanya pelatihan itu ada tahapan kegiatan posbindu PTM. Ada berapa meja Bu? Apa aja? Nah, gak boleh nyontek dong. Nyontek Pak. Nanti besok-besok mau ngasih materi ke Mbak Karen lah materi. Apa aja Bu? Pendaftaran, kemudian ada wawancara, pengukuran, TB, BB apa Bu BB? TB apa? Terus IMT apa Bu? Wah hebat. Aduh, untung saja Allah. Lingkar perut, kayak gimana Bu kalau ngukur lingkar perut? Oke, di tengah-tengahnya. Terus analisa lemak tubuh udah belum Bu? Itu IMT Bu, IMT. Oke, kemudian di meja 4 ada apa Bu? Pengukuran tekanan darah, glukosa, kolesterol, samurat gitu Bu. Ibu kan udah dapat pelatihan ya Bu. Oke, betul. Pemeriksaan klinis payudara itu belum ya Bu ya? Belum diajarin ya. Yang dasar-dasarnya ini dulu. Kemudian ada cara pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, IMT, analisa lemak tubuh, tekanan darah. Besok akan di-refresh lagi untuk ibu-ibu semua. Diingetin lagi biar nggak ini Mbak, itu Mbak kayak gitu. Besok diingetin lagi biar semakin ingat. Terlupa lagi, diingetin lagi, lupa lagi, diingetin lagi. Kita udah ke lapangan, diingetin lagi, terlupa lagi. Wah, besok nggak boleh lupa Bu, berarti besok harus belajar karena besok diulang lagi. Kemudian ada pengukuran. Ini untuk yang utamanya ya Bu ya. Ini ada pengukuran kadar alkohol pernafasan, ada di sini untuk pelatihan kadarnya harus ada pemeriksaan glukosa darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan uji fungsi paru sederhana, pemeriksaan klinis payudara dan IVA, ada pencatatan dan rujukan respon cepat sederhana. Itu ibu-ibu kalau misalnya di sini dikira masih kurang pelatihannya, ibu-ibu bisa minta ke puskesmas.
Nah, di sini biasanya Bu, kalau peserta pelatihannya itu 30 orang, biar efektif. Di sini Ibu ngerasa efektif nggak? Efektif Bu, tapi ibu-ibu jangan ngantuk. Di sini kan tadi pagi udah ada Dokter Dani, terus habis itu materi kedua ada Mbak Rini cantik. Tadi pagi ganteng, maaf Dok, saya bilang ganteng, saya nggak mau. Terus habis itu yang ketiga nih Azizah nih, jadi harus efektif semuanya. Jadi ibu-ibu harus fokus, jangan ngantuk. Kalau ngantuk tadi gimana Bu? Marina Bu, ya. Kemudian ada waktu pelaksanaan pelatihan. Waktu pelaksanaan pelatihan biasanya 3 hari dari untuk materi yang ini Bu. 3 hari aja. Karena ada yang Marina Bu di ujung belakang, yang ngantuk sepertinya. Yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Misalnya ibu-ibu KBA pengen nih puskesmas, berapa jumlahnya diinfokan ke puskesmasnya, jumlah kadernya segini, ingin diberikan pelatihan, kayak gitu, ya Bu ya. Jadi biar efektif. Nah ini dia standar sarana Pospindu. Di sini sudah pada punya alat ukur lingkar perut Bu? Iya, pakai meteran. Iya, itu jangan bilang belum Bu. Itu kalau buat meteran jahit bisa. Jangan cuma buat baju, Bu. Bisa itu. Kemudian alat ukur tinggi badan. Ini harus yang dasarnya untuk Pospindu PTM sudah memiliki alat ukur lingkar perut, alat ukur tinggi badan, alat analisa lemak tubuh, tensimeter digital, sama apa ini? Gak kelihatan. Piclometer. Itu dasarnya Bu, sama media komunikasi, informasi, dan edukasi. Sebelumnya di beberapa KBA sudah dapat lembar balik ya Bu? Sudah dilakukan, sudah digunakan lembar baliknya. Yang sudah punya siapa aja lembar balik dari kami? Yang sudah punya, sudah digunakan belum lembar baliknya? Sudah. Ya, jadi digunakan ya Bu ya, alat-alat lembar balik, leaflet, brosur. Diingat tuh Bu, kalau misalnya sudah punya, itu contohnya biasanya didapat dari puskesmas juga dapat biasanya. Lembar balik itu dibalik-balik Bu, lembarnya kayak kalender. Itu biasanya dikasih juga dari puskesmas. Nah itu kalau misalnya untuk PTM dasar itu harus punya, tensi digital juga punya. Semuanya ini untuk dasar di kertas ada Bu ya. Nah untuk PTM utamanya itu baru ada alat ukur gula darah, kolesterol, terus habis itu alkohol pernafasan. Nah sampai saat ini ibu-ibu sudah punya alat ukur gula darah di beberapa ya. Nah itu hampir menuju utama, tapi masih untuk di dasar. Kemudian kursi dan meja, ibu-ibu sudah tahu tadi berapa meja Bu? Berapa kursi berarti? Banyak. Kenapa Bu? Nanti kalau misalnya di akhir, nanti kan Azza akan menampilkan alat-alat kesehatan di akhir, nanti Azza liatin yang penasaran sama peak flow meter nanti ya. Soalnya nanti di akhir akan ada gambar-gambar untuk ibu-ibu di akhir setelah Mbak Hanifah maksudnya Bu ya. Kemudian ada alat tulis kantor, itu ada lah Bu ya, ibu-ibu kalian punya. Terus habis itu kamar khusus. Kamar khusus ini biasanya digunakan untuk apa Bu? Pemeriksaan apa? IVA, betul. Dia harus punya kamar khusus, dilakukan oleh tim medis. Untuk pemeriksaan IVA, alkohol pernafasan, habis itu apalagi tadi? Itu semuanya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dan kayak gitu. Terus habis itu ketiga, kegiatan kader pelaksana Pospindu PTM. Ya langsung balik.
Oke, yang pertama itu adalah melaporkan kepada pimpinan organisasi lembaga atau pimpinan wilayah. Melaporkan itu adalah melaporkan masalahnya, Bu. Oh, di situnya hilang ya, Bu ya? Ya, ke depan aja, Bu, ke depan. Jangan ngeliatin aja, Bu. Malu. Kemudian ada mempersiapkan dan melengkapi sarana yang dibutuhkan. Buat yang nggak ada, ibu-ibu pengen tahu tulisannya apa atau pengen dipelajarin, ditulis aja, Bu, di situ, nggak apa-apa. Kemudian mempersiapkan dan melengkapi sarana yang dibutuhkan. Tadi sudah dikasih tahu ya, Bu, sarananya apa, PTM dasar. Jika ibu-ibu merasa belum ada, bisa ditanyakan di Puskesmas. Kemudian menyusun rencana kerja. Di sini sudah ada yang posbindunya. Di sini siapa yang udah punya posbindu, Bu? Yang sudah punya posbindu sudah mau nyusun rencana kerja belum, Bu? Oh, sudah. Apa aja, Bu, rencana kerjanya? Contoh, sebentar. HP dulu. Rencana kerja kita tujuannya agar masyarakat itu lebih sehat kembali dan seumpamanya dia sudah berisiko agar dia bisa mencegah gitu dan dia bisa berobat dengan rutinitas, jadi tidak menyia-nyiakan waktunya gitu. Oke, kalau contohnya rencananya apa aja, Bu, untuk kedepannya di Posbindu PTM? Rencana kedepannya mengusahakan agar mereka itu tidak malas untuk datang karena dia kebanyakan karena nggak ada obatnya gitu, ngapain kita periksa dia tahu penyakit tapi nggak ada obatnya gitu, paling ujung-ujungnya ke puskesmas lagi gitu. Oke, itu Mbak dalam pelaksanaannya seperti tiap hari kan nanti ditambahkan. Jadi pada kejadian di lapangan ya, Bu ya, banyak kan Posbindu PTM itu pada nggak mau datang. Gara-gara nanti katanya ntar ke puskesmas juga gitu. Pertamanya banyak, kemudian nggak dapat obat. Di situ berarti guna ibu adalah memberikan rujukan ke puskesmas agar yang ibu-ibu yang minta obat itu dia mendapatkan obat. Karena ibu-ibu tadi tidak memberikan obat yang sebelumnya, materi sebelumnya. Konsep Posbindu PTM itu hanya diberikan oleh tenaga medis. Kemudian memberikan informasi kepada sasaran. Informasi itu bisa ibu dapat di lembar balik, poster. Di situ ibu tidak harus mendapatkan informasi dari puskesmas atau kabupaten atau dari pelatihan seperti ini. Tapi ibu-ibu bisa dapatkan informasi itu di internet. YouTube, waduh, jarang-jarang ibu-ibu buka YouTube. Ada ternyata yang buka YouTube. Oke, kemudian laksanakan wawancara, pemeriksaan, pencatatan dan rujukan bila diperlukan setiap bulan. Rujukan itu diberikan oleh ibu. Ibu, ini silakan merujuk ke puskesmas sini, biar si ibu yang mendapat rujukan datang ke puskesmas. Kemudian laksanakan konseling. Udah bisa, Bu, konselingnya? Belum. Jadi nanti diusahakan setelah pelatihan ini, nanti ada pelatihan public speaking, ibu-ibu bisa melakukan konseling ya, Bu ya. Maksudnya bisa ngomongnya, Bu. Jadi lembar baliknya gak cuma dipajang doang di Posbindu atau di Posyandu. Biasanya satu tempat ya buat naruh barangnya. Gitu. Kemudian melaksanakan kegiatan aktivitas fisik bersama. Di sini siapa yang daerahnya sudah melakukan aktivitas fisik bersama? Contohnya senam. Siapa? Cung. Oke, ditanya yang ujung dulu. Yang ujung kegiatannya apa, Bu? Aktivitas fisik bersama. Yang di ujung, ibu ujung. Di daerahnya beda-beda nih biasanya nih. Senam. Jalan santai. Senam sama jalan santai punya. Kemudian tadi mana, Bu? Yang punya kegiatan aktivitas fisik? Kalau di RW 11 Sengaring Timur udah senam aerobik, udah senam jantung sehat, udah yoga, udah ada di situ. Ya. Senam, kemudian yoga, aerobik. Mbak Hanifah mungkin ke Cengkareng ada aerobik.
Kemudian ada lagi Bu yang udah punya kegiatan bersama. Melaksanakan senam tai chi, senam jantung. Iya. Setiap minggu 3 kali, jadi kita senam Selasa sama Jumat sama Minggu. Senam tai chi sama, saya tahunya maichi Bu. Tai chi sama senam jantung sehat, itu dari Yayasan Jantung ya? Enggak? Oh enggak. Kemudian mana lagi Bu yang punya kegiatan aktivitas fisik bersama dengan teman-temannya? Oke, di sini. Selain senam jantung setiap hari Minggu, juga ada senam aerobik dan olahraga voli. Ya Bu, umurnya berapa Bu kalau boleh tahu? 43 main voli, luar biasa. Ada lagi aktivitas fisik bersamanya? Oh ya, nih. Setiap hari Sabtu ada senam jantung untuk ibu-ibu lansia juga remaja di R. Petra Kebonpala Berseri. Oke, kalau misalnya di sini tadi ada senyum jantung sama jalan santai ya? Ya, jalan santai. Kemudian ada senam. Mungkin di sini ibu-ibu yang belum melakukan aktivitas fisik bersama, itu bisa tuh Bu diikutin teman-temannya. Tadi ada yang senam, ada yang aerobik, ada yang yoga, ada yang tai chi, kemudian tadi ada yang voli. Itu ya voli. Umurnya pada, tapi ibunya masih keren. Voli itu jarang Bu, jarang terjadi. Kemudian membangun jejaring kerja. Membangun jejaring kerja itu seperti di sini Bu, asa atau ke daerah binaan tadi seperti dari PAMA ya. Terus habis itu ada ASKI. Dari ASKI ya? Mana dia? Yang dari ASKI. Oke, kayak gitu. Dia membangun jejaring kerja. Kemudian melakukan konsultasi dengan petugas bila diperlukan, sangat diperlukan untuk ibu kader. Jadi jangan asal jalan aja, kayak gitu ya Bu ya. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan Bu. Oh ibu happy ya? Ibu yang di ujung sana happy. Ada yang mau ditanyakan Bu? Mama Tika kayaknya mau nanya tadi. Oh, kopi. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya. Kalau untuk seumuran kita di ibu-ibu yang kader seperti ini, sebaiknya yang bagus itu untuk olahraga apa? Itu aja sih. Kalau misalnya untuk ibu-ibu seumuran ini tuh segimana Bu? Seumuran ini tuh seumuran saya nanti. Seumuran apa Bu misalnya? 40 ke atas. Olahraga apa? Lansia ya? Biasanya untuk lansia misalnya di atas 40 emang belum? Lansia itu senam ya, senam lansia ada, senam jantung. Senam jantungnya tapi yang untuk lansia ya Bu ya. Soalnya memang ada, Aziza pernah tahu dari Yayasan Jantung itu ada senam jantung tapi hip heart namanya. Itu emang kegiatannya, senamnya emang aktif banget. Nah kalau dilakukan sama ibu-ibu, saya aja yang ngelakuin senam bengep, apalagi ibu-ibu gitu loh. Jadi diusahakan senam jantungnya itu senam jantung untuk lansia, jangan yang untuk remaja. Kemudian tadi katanya Pak Hanifah nanti mau ikut di Cengkareng Bu, yang aerobik. Ayo tuh, aja. Kemudian bisa senam, tadi senam apa Bu? Senam biasa, senam lansia, senam jantung ya, senam lansia. Habis itu bisa yoga itu Bu. Senam bisa yoga sama tai chi. Tai chi itu kan nggak terlalu berat dia. Gitu. Jadi usahakan tetap berolahraga, tetapi juga bisa nggak terlalu capek.
Kemudian untuk aktivitas fisik itu nggak cuma olahraga Bu, bisa nyapu, jalan ke warung, itu udah aktivitas fisik. Jangan ke warung depan naik motor Bu. Biasanya kadang-kadang sekarang udah ada Gojek ya Bu ya, ke depan ujung sana Bu naik Gojek. Nah capek katanya. Itu sebenarnya sebagai bentuk aktivitas fisiknya ibu-ibu. Nyapu, jalan ke warung pagi-pagi, misalnya nemenin cucu. Ini pada udah punya cucu kan Bu ya? Nemenin cucu, nemenin anak ke taman kota, ke air Petra, itu bisa. Jadi nggak cuma ikutan senam, tapi dengan berjalan kaki, menyapu, itu bisa. Jadi nggak terpaku hanya kepada olahraga, apalagi voli. Waduh. Gitu ya Bu ya. Oke Bu, aman semuanya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Aman? Oke, nggak ada lagi tanyakan? Oke, mana lagi? Oh ya, satu lagi. Oke, ada satu lagi ya Mbak ya. Mbak Nifa nggak sabar kayaknya. Kita kan sudah melaksanakan pos Pindu yang di pos Melati 2 Suterjaya. Nah, kita mempunyai alat-alat seperti itu. Nah, sekarang kan kita waktu itu kan pernah di pelatihan dari sini yang datang ke Astra itu. Nah, terus kita sudah melaksanakan itu, kita ada kesalahan tidak gitu. Setelah kita melaksanakan itu, sedangkan kita tidak mendapatkan dari puskesmas gitu. Gimana? Oke, karena tadi untuk melakukan pengecekan tidak boleh. Iya, Azia ulangin lagi, nanti akan disampaikan kembali oleh Mbak Hanifa. Untuk aturannya, sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Kemenkes, memang tidak boleh. Tapi dengan pertimbangan pertama, tenaga kesehatan jarang. Kemudian biasanya dokter sudah pengen taunya kalau misalnya keluarga ini sudah terkena hipertensi gitu, pasti di rumah juga dia melakukan pengecekan. Dengan pertimbangan hal itu, ibu-ibu diberikan pelatihan itu yang dimodifikasi oleh Astra, kemudian diberikan pelatihan agar ibu-ibu mampu untuk melakukan pengecekan. Kemudian ibu-ibu ketika menemukan faktor resiko pada si pasien atau si ibu lagi, itu memberikan rujukan ke puskesmas gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah mendapatkan pelatihan oleh tenaga medis atau tenaga klinis itu boleh. Kalau misalnya sesuai aturan Kemenkes memang tidak boleh. Misalnya Aziza bukan siapa-siapa nih, tiba-tiba ngecek aja, itu nggak boleh. Kayak gitu. Iya, karena ibu-ibu sudah pernah mendapatkan pelatihan. Kalau misalnya ibu-ibu belum mendapatkan pelatihan, tidak boleh. Ya, kalau misalnya di sana ada petugasnya itu malah bagus, petugasnya datang. Tapi kebanyakan di lapangan petugasnya datang nggak Bu? Jarang. Datangnya belakangan ketika udah mau pulang. Oh, datangnya cuma buat minta daftar hadir. Biasa juga kayak gitu kan ya Bu ya? Daftar hadir, ya datang cuma datang daftar hadir udah pulang. Nah, oke, dia sama foto. Nah, itulah makanya pada akhirnya kami dari volunteer dokter di sini dari timnya Dokter Dani itu memberikan pelatihan tersebut agar ibu-ibu juga bisa. Kecuali ibu-ibu menggunakan alat cek tekanan darah yang manual atau air raksa, itu tidak boleh. Takutnya nanti gak akurat. Kalau yang digital nggak apa-apa. Oke Bu, nanti ini akan dijelaskan lagi oleh Mbak Hanifa untuk materi berikutnya. Untuk materi Azza karena di belakang sudah habis gitu waktunya. Jadi mungkin Azza cukupkan, sampai ketemu esok hari insyaallah. Semoga informasinya bermanfaat dan ibu-ibu tidak bosan-bosan Kak Bu? Aku? Enggak, ya mohon maaf jika ada kekurangan dan mungkin agak nyeleneh ke ibu-ibu gitu. Karena biar ibu-ibu nggak ngantuk,
Mohon maaf dan di akhir pembicaraan hari ini Azza ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dikembalikan kepada Mbak Sela selaku MC.